Shalom, selamat pagi saudaraku. Adalah berkat yang termulia dan termahal yang bisa ditemukan oleh seseorang itu adalah ketika dia bisa berpetualang, berjalan dengan Tuhan dalam hari-hari hidup. Petualangan hidupnya itu dalam perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pada waktu di rumah atau di luar rumah. Karena perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya ketika di kamar doa dan berdoa, tetapi juga perjumpaan dengan Tuhan pada waktu melakukan aktivitas hari-hari. Petualangan itulah yang akan menjadi ukiran indah seseorang dengan Tuhannya. Karena perjumpaan dengan Tuhan pada waktu kita di luar kamar doa kita, di hari-hari hidup kita menghadapi persoalan-persoalan, saat kita bertemu dengan orang-orang sulit, pada saat kita dilukai, pada saat kita merasa kecewa, perjumpaan dengan Tuhan pada waktu kita dihormati, pada waktu kita dipuji oleh orang lain, pada waktu kita punya tahta, pada waktu kita di dalam kelimpahan materi hidup. Itulah yang menjadi perjumpaan dengan Tuhan atau perjalanan dengan Tuhan. Bahkan pada waktu kita sedang sedih, sedang terpuruk, sedang hancur-hancurnya hidup, sedang di dalam kemiskinan, bahkan di dalam titik terendah kita. Tahukah saudaraku, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dirimu dan diriku. Di setiap petualangan hidup yang kita jalani, pasti ada perjumpaan dengan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mengalami hal itu, kita punya kekayaan yang tidak ternilai. Tahukah itu, saudaraku? Karena perjumpaan yang berkualitas antara suami dan istri bukan hanya pada waktu di ranjang, bukan hanya pada waktu di meja makan, pada waktu berlibur, melainkan juga di dalam segala hal yang suami istri alami bersama. Di dalam keterpurukan hubungan, di dalam keterpurukan ekonomi, di dalam indahnya kehidupan mereka, semuanya. Dan itu adalah nilai-nilai kehidupan yang bisa diteguk, dimiliki di dalam kebersamaan dengan pasangan hidup. Dan mestinya saudaraku, jika kebersamaan itu adalah kebersamaan yang tepat, yang benar, kebersamaan yang ideal sesuai dengan firman Tuhan. Kasihilah istrimu seperti kamu mengasihi tubuhmu, dan istri menghormati suami. Maka nilai persekutuan dengan istri semakin berkualitas tinggi, sampai tidak bisa terpisahkan lagi. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Petualangan kita dengan Tuhan yang terjalin terus-menerus akan membangun quality relation yang luar biasa dengan dirinya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 20-21, berkata begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, tentu Allah memiliki eksistensi atau keberadaan yang bisa dikenal oleh semua orang. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan punya pengenalan akan Allah secara umum. Kita akan mulai mengerti bahwa untuk setiap individu Allah memiliki wajah khusus, sehingga setiap orang bisa bertanya kepada Allah, bagaimana aku harus menempatkan diri di hadapan-Mu, Allahku, yang tidak sama dengan orang lain? Apa yang pesan khusus untukku, mandat khusus untukku, apa yang harus aku lakukan? Benar saudaraku? Karena masing-masing kita itu punya pengalaman hidup yang tidak sama. Dan seiring dengan pengalaman hidup kita itu, Tuhan berurusan dengan setiap individu dan Tuhan mengenali kita pribadi lepas pribadi.
Setiap orang memiliki bukan saja karakteristik, sifat-sifat, watak, kepribadian yang berbeda-beda, trauma masa lalu, pola asuh yang berbeda, melainkan juga punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Seorang suami yang berdagang, perjumpaan dengan Allah dialami pada waktu ia sedang berdagang. Seorang mama menjadi ibu rumah tangga, berjalan dengan Tuhan di dalam keberadaannya sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak akan dikenali oleh suami. Bagaimana wajah Tuhan untuk istrinya sebagai ibu rumah tangga? Istri tidak tahu bagaimana wajah Tuhan bagi suaminya yang bekerja atau mencari nafkah sebagai seorang pedagang. Jadi saudaraku, setiap orang punya mutiara yang tidak sama. Dan ini adalah kekayaan yang luar biasa. Karena Tuhan mau berurusan dengan setiap individu. Sebelum kita ada di bumi ini, Tuhan sudah merancang. Ada pria, ada wanita dengan karakteristik DNA. Kita bukan ada dengan sendirinya, tapi kita diciptakan dengan desain dari Tuhan. Betapa luar biasa. Jadi menjadi tidak penting apakah kita seorang pria atau wanita, bakat kita apa, apapun keadaan kita sekarang. Karena yang penting adalah apakah kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan di tempat di mana kita berada sekarang. Apakah kita sendiri atau punya pasangan hidup, itu bukan masalah. Tetapi yang terpenting adalah apakah Tuhan bersama denganku dan aku mengalami Tuhan atau tidak. Apakah aku berjalan dengan Tuhan atau tidak. Di dalam kasus hidupku pribadi lepas pribadi. Di dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, di tempat kerja, di keluarga, di pelayanan. Tuhan harus dihadirkan. Disitulah setiap orang bisa menemukan rancangan Allah yang indah untuk hidupnya pribadi dan untuk hidupnya orang lain. Karena kita hidup bukan hanya untuk kita sendiri. Kita hidup juga untuk orang lain. Karena kita mau dijadikan Tuhan sebagai representasi, wakil Tuhan, utusan Tuhan di dalam dunia ini. Dan kita dikhususkan bagi Tuhan. Tetapi kenyataannya di dalam hidup saudaraku, banyak orang termasuk kita dulu, kita memberikan ruangan yang sangat terbatas untuk Tuhan. Betul nggak saudaraku? Kita beri Tuhan ruangan yang sangat sempit. Tuhan sering ditinggalkan di ruangan gereja. Sehingga pada dasarnya kita beragama Kristen, tapi tidak bertuhan. Padahal bertuhan itu setiap saat saudaraku. Jadi kalau Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10:31, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu artinya bahwa di dalam seluruh perjalanan hidup, kita harus berjalan dengan Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan Tuhan. All belongs to God. Semua untuk Tuhan. Maka bagaimana dengan petualangan hidupmu, saudaraku? Coba kita bercermin masing-masing. Adakah 1 Korintus 10:31 ini, baik aku makan atau minum, aku melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Allah? Apakah petualangan hidup kita selama ini untuk Allah, untuk kemuliaan Allah? Atau petualangan hidup kita selama ini hanya untuk diri kita sendiri? Ingat loh, betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau syukuri itu, kita mau gunakan baik-baik. Karena kita tahu betapa berharganya waktu yang Tuhan berikan itu. Jadi ketika Tuhan memberi kita waktu, Tuhan juga menyertakan berkat kekalnya, yaitu penyertaannya, kehadirannya di dalam segala dinamika hidup kita, saudaraku. Di dalam keruwetan hidup kita, di dalam permasalahan hidup kita yang kompleks itu, Tuhan menyertakan berkat kekalnya. Itulah petualangan kita. Di gunung tinggi kita berpetualang dengan Tuhan. Di laut terdalam, di palung laut kehidupan pun kita berpetualang dengan Tuhan. Karena di dalam waktu itu ada dinamika hidup yang kita jalani.
dan Tuhan hadir di situ. Dan mestinya kita berselancar dengan Tuhan. Tapi kalau saya mau jabarkan begini, saudaraku, berselancar dengan Tuhan itu butuh latihan. Kalau kita mau berselancar, kita butuh latihan kan. Jatuh bangun, terus berlatih. Sampai kita mahir berselancar. Berselancar dengan Tuhan pun sama. Sampai kita mahir, sampai kita kenal tangannya. Sampai kita kenal hembusan nafasnya. Sampai kita kenal langkah kakinya. Sampai kita mengenal hatinya dan pikirannya. Itu butuh waktu, saudaraku. Disitulah kita baru bisa mengerti apa artinya Tuhan sebagai satu-satunya dunia kita. Itulah petualangan dengan Tuhan. Karena seluruh ruangan hidup, seluruh jiwa, seluruh hati, seluruh pikiran kita milik Tuhan. Kita terobsesi penuh dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena seluruh ruangan hidup kita, jiwa dan hati kita adalah milik Tuhan. Bejana Tuhan yang tidak boleh diisi dengan yang lain. Maka untuk sampai di titik ini, bejana Tuhan yang tidak boleh diisi dengan yang lain, butuh proses berpetualang dengan Tuhan. Mulailah hari ini. Jatuh bangun masih beginner, masih pemula, tidak apa-apa. Tapi suatu hari nanti kau akan menampaki tangga, sampai tangga keberhasilan. Berhasil apa, pastor? Berhasil menjadi bejana Tuhan yang tidak diisi oleh yang lain. Berpetualanglah. Karena petualanganmu itu suatu hari akan tertulis di kekekalan dengan Tuhan. Indah, saudaraku. Ya, pagi hari ini renungkan renungan ini. Mulai dengan Tuhan. Ya, setelah mendengar renungan ini, berdoalah secara pribadi dengan Tuhan dan katakan, hari ini aku mau berpetualang, memulai petualangan hidupku denganmu Tuhan. Tuntun aku Roh Kudus, dan aku pasti bisa bersama denganmu. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.